Iya Bu, kenapa ya Bu? Gini Aisyah, Bu Guru mau cerita sama Aisyah beberapa menit ke depan. Bisa kan? Iya bisa. Oke, kayaknya lebih enak kita cerita di luar ya, supaya agak lebih nyaman, segar. Terus Aisyah juga lebih terbuka nanti dalam bercerita sama Ibu. Oke, yuk. Jadi begini nak, Ibu Guru sebenarnya dapat laporan dari gurunya. Katanya Aisyah di kelas itu kurang semangat belajarnya. Betul itu ya nak? Iya betul Bu. Ya makanya Ibu Guru mau tahu kenapa bisa Aisyah seperti itu. Ya, untuk sebelumnya Ya. saya berterima kasih kepada Ibu. Ibu ini menjadi teman curhat saya Bu. Ya betul nak. Jadi supaya pembicaraan kita ini lebih terarah, saya mau tanya dulu Aisyah. Setelah nanti kegiatan kita ini, apa yang Aisyah harapkan? Semoga saya bisa mendapat solusi dari Ibu. Nah, supaya dapat solusi ya, bahwa Aisyah kan sekarang katanya kurang semangat di pembelajaran. Iya Bu, betul. Di pelajaran apa itu? Matematika. Ya betul, Ibu Guru memang dapat laporan dari guru matematikanya. Katanya Aisyah lebih sering diam, bahkan malahan ngantuk. Pokoknya tidak semangat. Iya. Iya Bu, betul. Aisyah, kenapa Ki bisa kurang semangat dalam belajar matematika? Soalnya kalau matematika kebanyakan menggunakan perhitungan. Terus saya kurang mengerti kalau menggunakan perhitungan. Oh, jadi Aisyah tidak semangat gara-gara mata pelajarannya itu kebanyakan hitungan. Iya Bu. Ya, matematika kan pasti menghitung Ki. Oke, sekarang Aisyah, Aisyah kan tidak bisa menghitung atau kurang ya, kurang mampu menghitung. Kenapa Aisyah kurang mampu dalam menghitung? Menghitung apa itu contohnya? Ya, materi perhitungan seperti pembagian, perkalian. Karena memang dari awalnya itu saya kurang mampu jika materinya itu tentang perhitungan. Jadi intinya Aisyah tidak mampu kalau perhitungan. Kalau begitu Aisyah, apa yang membuat Aisyah sulit dalam perhitungan, dalam materi perhitungan? Karena kebanyakan menggunakan rumus Bu. Menggunakan rumus. Oh, itu yang membuat Aisyah sulit. Iya Bu. Selain itu apa lagi? Selain menggunakan rumus, memang Aisyah tidak suka angka-angka. Iya Bu, karena sulit. Memang sulit dikerjakan. Oh, sulit dikerjakan. Oh, gitu-gitu. Jadi Aisyah, intinya kan Aisyah sulit di perhitungan. Tapi Ibu Guru mau tahu kenapa bisa Aisyah merasa sulit sekali sama materi perhitungan. Coba Aisyah cerita lebih spesifik lagi, bilang, Bu, saya sulit perhitungan karena seperti ini, supaya Ibu Guru tahu. Coba Aisyah cerita. Jadi memang dari dulu itu kita itu tidak sering belajar matematika Bu. Mulai dari SD sampai kelas 6 itu kita memang jarang belajar matematika. Terus mata pelajaran matematika itu biasanya diganti sama mata pelajaran yang lainnya Bu. Jadi belajar matematika itu jarang. Terus kita itu tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentang matematika. Jadi itu yang menyebabkan saya itu kurang dalam perhitungan Bu. Oh ya. Jadi waktu kelas atau waktu di SD emang jarang Ki belajar matematika, diganti sama mata pelajaran lain. Jadi Bu, jika kita itu diberi pelajaran tentang matematika, kita itu susah mengerti karena pelajarannya itu kayak hal-hal yang baru, karena baru pertama itu kita diberi soal-soal yang sulit. Terus kita pun tidak pernah mempelajarinya karena baru saat ini juga ada guru matematika. Jadi itu masalahnya, bahwa Aisyah sebenarnya merasa sulit sama perhitungan karena memang waktu SD jarang belajar matematika, begitu kan? Oke, kalau begitu Aisyah,
supaya Aisyah merasa tidak sulit dengan matematika, ada nggak solusi yang di benaknya Aisyah bilang saya akan begini supaya Aisyah nanti bisa belajar matematika, memahaminya dengan baik? Ada nggak rencananya Aisyah supaya matematika itu bisa dapat dipahami dengan mudah? Sepertinya saya harus privat ke sama Bu Dede. Bu Dede ya. Terus nak? Saya harus lebih rajin-rajin belajar Ya. tentang matematika. Tentang matematika. Contohnya apa yang Aisyah mau pelajari dulu? Kayaknya mulai dari perhitungan, cara Perhitungan. pembagian, Ya. perkalian. Gitu. Jadi Aisyah- jadi Aisyah kan tadi sudah punya rencana, ya kan? Kira-kira Aisyah punya ndak hambatan untuk melakukan rencana itu? Kayaknya Bu ada, karena saya itu malu-malu sama Ibu Dede, Bu. Oh. Jadi Aisyah hambatannya karena malu sama Bu Dede. Iya, Bu. Jadi takutnya nanti ndak bisa privat. Itu kan hambatannya Aisyah. Kalau dipikir-pikir Aisyah, itu hambatan bisa ndak Aisyah atasi sendiri? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Dengan cara Ya ini Bu, mungkin saya harus lebih memberanikan diri, mental, terus ya iya memberanikan diri aja Bu. memberikan diri aja supaya nanti Aisyah bisa lebih paham lah matematika toh. Jadi Aisyah harus berani begitu. Tadi kan hambatannya Aisyah malu. Jadi solusinya supaya tidak malu ya Aisyah harus berani. Jadi tadi rencananya Ibu Guru yang Ibu Guru catat, yang Ibu Guru sempat rekam bahwa Aisyah itu mau belajar privat. Betul. Belajar privat tentang perhitungan dasar matematika. Mau lebih banyak bertanya sama teman juga. Begitu toh? Iya, Bu. Nah, sekarang tadi kan ada hambatannya Aisyah bahwa nanti Aisyah merasa bahwa agak malu kalau bertemu sama Bu Dede. Tapi solusinya tadi sudah dapatkan bahwa Aisyah harus berani. Nah, kalau begitu apakah Aisyah butuh orang yang bisa membantu Aisyah supaya Aisyah bisa menjalankan rencananya itu? Supaya tadi contohnya supaya tidak malu, supaya Aisyah bisa bertemu dengan Bu Dede dengan baik. Ada orang yang bisa bantu Aisyah? Ya, ada mungkin teman-teman saya Bu yang bisa membantu saya. Siapa itu nak? Siapa yang bisa nanti bantu Ki? Mau ketemu sama Ibu Dede? Mungkin Cana, karena mentalnya juga mantap, Oh, tidak mahal. malu-malu juga Bu. Jadi Cana deh. Iya, Ya, Bu. jadi nanti Aisyah mau minta tolong sama Cana ketemu sama Bu Dede untuk berbicara supaya bisa dikasih privat. Seperti itu. Iya Bu. Kapan Aisyah mau lakukan kegiatan ini? Ya besok kita pergi sekolah. Besok ya kalau ke sekolah dan ketemu dengan Bu Dede. Oke, jadi Aisyah sekarang kita kan sudah tahu akar masalahnya Aisyah, kenapa bisa kurang semangat dalam pembelajaran matematika. Terus Aisyah tadi sudah mengungkapkan rencana-rencananya, terus siapa yang bisa bantu Aisyah. Jadi ke depannya Aisyah, kalaupun Aisyah setelah ini melaksanakan rencananya terus Aisyah mendapat hambatan, Aisyah boleh kembali lagi sama Bu Guru. Kita sharing kembali supaya nanti Aisyah bisa kembali mendapatkan solusi terbaik lagi. Gimana Aisyah? Setelah pembicaraan kita hari ini, apa yang Aisyah rasakan? Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega karena saya sudah mendapat solusi dari pembicaraan kita tadi Bu. Besok-besok Bu, jika masih ada kendala, saya akan coba kembali ke Ibu Ya. bercurhat. Iya nak, insya Allah pokoknya Bu Guru kalau insya Allah akan punya waktu untuk Aisyah, bukan hanya Aisyah, untuk teman-temannya juga ya. Oke, kayaknya pembicaraan kita hari ini cukup ya. Jadi ingat ya, Aisyah harus ingat tadi komitmennya apa rencananya ya, supaya Aisyah nanti dalam belajar matematika tidak loyo lagi, tidak kurang semangat lagi ya. Oke, Aisyah boleh pulang. Oke, terima kasih Bu. Ya.